Halo Euro Friends, ketemu lagi dengan saya Yudi Ronald di channel YouTube Euro Auto. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat senantiasa ya. Nah, pada video kali ini kami akan membahas salah satu mobil yang belakangan ini lagi trending banget di dunia otomotif tanah air. Dan juga lagi trending nih di dunia car audio. Apa sih mobilnya? Yes, kalian nggak salah nebak, itu adalah Innovagenix. Nah, bersama kita nih sudah ada Pak Jimmy sebagai owner dari Innovagenix, tipe Q Modelista Hybrid. Beliau ada mengeluhkan mengenai kualitas audio bawaan mobilnya yang masih dirasa sangat kurang baik dan juga ada keluhan mengenai kekedapan yang masih kurang. Nah, kita nggak usah lama-lama, langsung yuk kita ngobrol sama Pak Jimmy. Kira-kira apa aja sih keluhannya dia dan apa aja sih harapan dia dari upgrade yang dilakukan kali ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Jimmy. Saya pemilik Innovagenix tipe Q. Saya punya rencana pengen upgrade audio di mobil saya. Jadi saya cari-cari referensi mengenai toko-toko audio dan saya kebetulan cari di Instagram. Saya dapat referensi untuk yang Euro Auto ini sendiri. Nah, akhirnya saya juga langsung kontak ke Ko Yudi. Nah, saya janjian ketemu, kita diskusi, saya tanya panjang lebar mengenai perangkatnya, mengenai proses pengerjaannya. Nah, kemudian dari sini saya dapat penawaran. Dari sisi harga memang ketika saya compare dengan beberapa workshop audio yang lain memang lebih tinggi, tapi saya juga penasaran, saya pengen tahu hasilnya nanti seperti apa. Yang jelas kalau saya lihat sepertinya tidak akan mengecewakan. Kita lihat nanti minggu depan jadinya seperti apa. Nah, Euro Friends, barusan Pak Jimmy udah drop Innovagenix-nya di workshop kami. Tapi sebenarnya sebelum sampai pada proses drop mobil ini, kami sudah banyak melakukan proses diskusi, baik melalui WhatsApp maupun ngobrol langsung di workshop kami. Pada prinsipnya, Pak Jimmy sudah deal untuk memasangkan sistem 3-way di mobilnya. Tapi pesannya satu, yang boleh kelihatan barangnya hanya speaker aja. So, yang lainnya kita harus umpetin semaksimal mungkin. Dari alasan itu, makanya kita pilih Goldhorn GDT68 Pro di SPM dan Crescendo Revolution 5 A1 monoblock untuk mendrive speaker-speaker dan subwoofernya. Nah, si Goldhorn GDT68 ini sudah ada 8 channel built-in amplifier sehingga kita udah nggak perlu tambahin lagi untuk mendrive 3-way speakernya. Tapi kalau yang monoblocknya mau nggak mau kita harus pakai karena kita pakai subwoofer 12 inch dari Crescendo Evolution 712. Kenapa kita pakai Evolution 712? Karena ini sub unik. Ukurannya 12 inci, tapi hanya butuh kubikasi 10-15 liter. Kita tahu bahwa space untuk toolkit di sebelah kiri Toyota Innovagenix ini nggak terlalu besar space-nya. Dan kita sudah ukur, ini ukurannya pas sekali. Nah, untuk speaker depannya, kita akan pakai produk dari Rainbow Germanium Line 2-way, plus kita tambahin mid-range dari Profilight. Seperti apa sih nanti jadinya? Saya juga penasaran, Pak Jimmy juga pasti penasaran. Tapi seperti biasa yang kita lakukan, sebelum kita mulai bongkar, kita akan ngetes RTA responsnya seperti apa, dan kita akan rekam juga beberapa buah lagu dalam keadaan standar. Supaya setelah di-upgrade, nanti kita bisa compare respon frekuensinya, before afternya seperti apa, dan bunyinya suaranya akan seperti apa sebelum dan sesudah di-upgrade. Yuk, langsung kita tes ke bawah.
sekarang kita buka dulu hasil pengukuran RTA di Zenik dalam keadaan standar. Dan saya akan kasih tanda dengan warna merah. Sekarang kita ukur setelah di-upgrade respon frekuensinya seperti apa. Kita sudah dapat respon frekuensinya dan kita kasih tanda warna hijau. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation. Well, I know that he is made of smoke, but honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray? There are signs in the heavens, star wonderland, and it's written in the palm of your hand. Yes, I believe I will see you again. You keep me high and blue. You keep me high on you in a seaside rendezvous. Color balloons float across.
was a long time singing the blues up and down this road. Nah, Eurofriends, Innovagenics-nya sudah berhasil kita upgrade, sudah beres semua pengerjaannya. Sebelum kita bongkar udah sempat kita tes RTA-nya dan beberapa buah lagu kita rekam juga. Dan kita sudah sempat ngetes RTA dan beberapa buah lagu setelah di-upgrade. Sekarang Pak Jimmy-nya lagi dengerin ini di bawah. Mudah-mudahan hasilnya positif ya. Sambil nungguin Pak Jimmy dengerin, saya mau bahas sedikit nih tentang respon frekuensi di Genix beserta hasil dari rekaman lagu before after-nya. Jadi kalau kita lihat di grafik RTA, yang warna merah ini adalah kondisi standar dan yang warna hijau adalah kondisi setelah di-upgrade. Secara general saya ngomong bahwa Innovagenix ini sama seperti Innova yang sebelumnya. Jadi memang bassnya bagus ya. Persambungan bassnya bagus. Perlu kita ingat bahwa di dalam keadaan OEM atau standar ini nggak ada subwoofer sama sekali. Tapi dia bisa extend bassnya sampai ke 50 Hz. Bahkan agak sedikit lebih nih. Jadi saya lihat fenomenanya sama. Di 50 Hz-nya agak ada peak sedikit. Itu kelihatannya faktor dari akustik mobil. Tapi kalau kita lihat dari frekuensi 63, 80, 100, semuanya ini istimewa, nggak ada cancel sama sekali, nyambung, rapi. Nah, kalau di keadaan standarnya, dia dari 50 langsung terjun bebas ke bawah. Jadi bass bawahnya tuh mestinya nggak ada sama sekali. Dan di frekuensi 100 dan 125 Hz ini ada peak di keadaan standar. No wonder kalau kita dengar dari rekaman yang before upgrade, itu beberapa bass ada yang cenderung dengung sekali. Sampai saking dengungnya kita nggak bisa dengar fokus bassnya. Nah, kita lanjut ke frekuensi 400 Hz. Ada peak sedikit, nanti saya jelasin kenapa. Tapi memang kalau kita lihat di keadaan standarnya juga ada nonjol sedikit. Yang beda lagi adalah dari frekuensi 3 kHz ke atas. Kalau kita lihat di frekuensi 3 kHz dalam keadaan standar tuh udah mulai jatuh, roll off ke bawah semua. Setelah kita upgrade, kita bisa maintain terus sampai ke 8 kHz baru mulai roll off dan 10 kHz baru mulai roll off lagi. Jadi kalau secara general kita lihat grafik RTA ini, udah pasti banget yang kita bisa improve secara besar-besaran adalah bagian low dan bagian high-nya. Nah, ketika kita udah mulai masuk ke lagu, kita bisa dengerin bahwa semua yang ada frekuensi low seperti di Diana Krall yang Temptation, ada bass betot di awal, itu semuanya jadi lebih bertenaga, jauh lebih penuh, jauh lebih jelas, bisa didengarnya. Lalu kalau untuk frekuensi high, ada banyak lagu, saya nggak usah sebutin satu persatu, semuanya merefleksikan apa yang tertera di RTA ini. Bahwa yang ada alat musik seperti tamborin, seperti simbal, itu semuanya jadi jelas, bertenaga, padat, dan gampang denger high-nya. Kalau di keadaan OEM-nya kita bisa dengar sendiri, memang agak malu-malu ya untuk high-nya. Nah, untuk Eurofriends yang belum dengerin pakai headphone atau headset, boleh coba dengerin lagi. Karena walaupun pakai speaker handphone ini kedengeran sekali bedanya, ketika kita pakai headphone atau headset jauh lebih kedengeran lagi detail perbedaan dari before dan after upgrade-nya. Nah, tadi saya udah mau jelasin masalah frekuensi yang nonjol di 500 Hz. Ini kemungkinan memang bawaan dari akustik mobil. Saya nggak tekan pakai equalizer, saya biarin dulu karena didengar masih nyaman. Nanti setelah sudah melalui proses break-in, mungkin 1, 2, 3, atau 4 bulan dari sekarang, ketika suaranya sudah mulai berubah, barang-barangnya sudah mulai adjust, kita akan tuning ulang dan saya yakin grafik frekuensinya pasti akan jauh lebih bagus lagi daripada ini. Sekarang saya udah dipanggil sama Pak Jimmy, kelihatannya beliau udah selesai dengerin. Yuk, kita dengerin testimoni dari Pak Jimmy, bagaimana hasil upgrade dari Innovagenix miliknya ini. Yang saya rasakan untuk setelah upgrade audio ini sangat puas dengan hasilnya. Karena dari sisi suara yang dihasilkan itu jauh berbeda dari standar dari bawaan mobilnya sendiri. Perbedaan yang paling drastis itu dari sisi kekedapan kabin, karena saya juga ada penambahan peredam, kabinnya jadi jauh lebih senyap. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga bahwa kualitas audionya juga sangat terupgrade jauh dibandingkan dengan standar mobil. Sebenarnya nggak kebayang sih, justru saya belum punya pengalaman di audio, kemudian saya juga diberikan masukan oleh Pak Yudi, akhirnya saya memutuskan, tetapi hasilnya memang jauh di atas ekspektasi saya sih. Rasanya memang oke banget, suaranya oke, kualitasnya oke, dari sisi pemasangan menurut saya semua kualitasnya oke, jauh di atas standar saya.
Yang buat saya yakin untuk masukin mobil ke sini adalah saya percaya bahwa ada harga, ada barang ataupun servis. Mungkin di toko-toko lain bisa menawarkan harga yang lebih murah, tapi balik lagi yang kita butuhkan kan adalah servis. Dan saya merasa masukan yang diberikan oleh Pak Yudi ke saya tentang perangkat audio itu membuat saya lebih yakin dibandingkan dengan masukan daripada toko-toko lain. Biarpun dari sisi pricing saya tahu cukup berbeda ya, tapi saya tetap yakin dan saya masukin mobil saya ke sini. Kalau untuk Jeniknya sendiri mungkin nanti saya akan pakai dulu kondisi yang sudah terpasang sekarang. Kalaupun misalnya nanti ada upgrade, saya juga akan upgrade. Tapi untuk mobil yang lain, saya juga punya rencana untuk mengupgrade perangkat audionya. Saya juga sudah janjian juga dengan Pak Yudi. Nanti mungkin kita bisa lihat di mobil saya yang lain. Pesan-pesan untuk viewernya Euro Auto, jangan ragu, jangan sungkan untuk datang konsultasi. Karena menurut saya masukan yang diberikan oleh Pak Yudi itu cukup oke. Dan saya juga sebagai customer-nya merasa puas di situ. Ternyata Pak Jimmy-nya happy banget sama hasil upgrade di Innova Zenix-nya. Saking happy-nya, dia mau masukin mobil satunya lagi yang EV, yaitu Wuling R EV, untuk di-upgrade audionya. Nanti kita akan bikinin videonya juga ya. Tungguin aja di channel YouTube Euro Auto. Kalau belum subscribe, subscribe dulu dong di channel YouTube-nya. Bisa like juga kalau Anda menyukai video ini. Dan yang punya pertanyaan macam-macam tentang car audio maupun peredaman, boleh WA saya langsung di nomor di bawah ini. Itu akan kontak langsung dengan saya. Mari kita ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman yang lain yang pengen upgrade audio mobilnya hybrid, mobilnya PHEV, mobilnya full EV, jangan ragu-ragu. Selama kita kerjain dengan benar, dari wiringnya, dari kelistrikannya, tidak akan mengganggu sama sekali. Toh di video yang sebelumnya kita ada bahas juga mobil Outlander PHEV yang kita upgrade audionya habis-habisan. Sampai hari ini mobilnya zero problem. So, see you on the next video.